Gimana perkembangan anak saya, Dok? Maaf, Bu. Sampai saat ini belum ada perkembangan yang berarti. Kondisi pasien juga masih belum sadar. Lagian aku cuma pengen Ainun itu keguguran, bukan sampai mati. Ayah! Mati kamu! Kurang ajar, lepasin! Aisyah ada di tangan saya. Dan jangan harap kamu bertemu dengan Aisyah selamanya kalau kamu tidak balik sama saya. Halo, Abraham! Abraham! Aku gak mungkin tinggalin Jamal. Aku gak mau jatuh miskin lagi. Aisyah mau pulang, Om. Aisyah kangen Bu Alia. Aisyah sama Papa aja ya. Papa kan juga nggak jahat sama Aisyah. Tapi Aisyah kangen Bu Alia. Untuk apa kangen Bu Alia? Ibu Alia kan bukan ibunya Aisyah. Papa ini papa kandung Aisyah. Ya, Aisyah jangan sedih. Tapi Bu Alia adalah ibunya Aisyah. Dia orangnya baik. Iya, Papa tahu dia orang yang baik. Tapi Aisyah itu anaknya Papa sekarang. Papa udah ketemu sama Aisyah 6 tahun sayang. Papa nyari kamu. Tapi Bu Alia pasti lagi nyari-nyariin Aisyah. Pokoknya Papa tidak akan berikan kamu ke siapa-siapa. Ya, kamu harus tetap sama Papa sayang. Ya, Papa akan didik kamu baik-baik. Ya. Bu Alia? Bu Alia kenapa? Aisyah diambil sama Abraham. Habibie juga hilang. Mungkin dia ambil juragan atau Marni. Bu Alia, kita nggak usah mikirin mereka dulu, Bu. Yang terpenting sekarang, kita pikirin Ainun. Ainun gimana keadaan anak saya? Apa Ainun udah sadar? Saya juga belum tahu, Bu Alia. Hasil pemeriksaan dokter hari ini belum ada laporan. Jamal, apa jangan-jangan Ainun? Bu Alia, gimana keadaan Ainun, Bu? Gak tahu saya gak tahu. Saya gak tahu. Kamu benar-benar gak ada gunanya. Aisyah hilang, Habibie hilang. Saya bisa gila gara-gara kalian. Saya bisa gila gara-gara kalian. Saya bisa gila. Amar, dengar ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Ainun, saya nggak akan segan-segan menyeret kamu ke meja hijau. Pak Jamal jangan asal ngomong ya. Justru kalau terjadi apa-apa sama Ainun, Pak Jamal akan nyesal seumur hidup. Kamu mengancam saya? Iya. Huh? Dengar, apa yang sudah saya lakukan selama ini? Huh? Saya membayar seluruh biaya rumah sakit Ainun. Sedangkan kamu apa? Huh? Kamu datang ke sini cuma nanya kabar Ainun. Suami macam apa kamu? Asal kamu tahu, kamu sudah menipu saya. Saya bisa menjebloskan kamu ke dalam penjara. Pak Jamal juga ngancem saya kan.
Saya suaminya Ainun, Pak. Saya lebih berhak melindungi dia. Pokoknya kalau terjadi sesuatu sama dia, saya akan beri perhitungan sama Bapak. Maaf, Pak, Bu, keluarganya Ainun. Iya, saya. Ditunggu di ruangan dokter. Dok, gimana dok? Gimana keadaan Ainun dok? Gimana keadaan anak saya? Bisa saya bicara dengan suami Ibu Ainun? Iya, saya suaminya. Dokter, saya suaminya Ainun yang sah, Dok. Gimana keadaan dia, Dok? Gimana keadaan Ainun dok? Keadaan janin yang dikandungnya gimana dok? Dokter, tolong cepat jelaskan dok. Gimana kondisi keduanya dok? Kondisi Ibu Ainun saat ini masih belum bisa sadarkan diri. Dia masih belum bisa melewati masa kritisnya. Kami juga tidak tahu sampai kapan kondisi ini, Bu. Terus bagaimana dengan janinnya dok? Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tim spesialis kandungan kami tidak bisa menolong janin Ibu Ainun. Janin Ibu Ainun tidak bisa ditolong, Bu. Jadi maksud dokter, bayinya Ainun meninggal? Iya, Bu. Gak mungkin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tim spesialis kandungan kami tidak bisa menolong janin Ibu Ainun. Jadi janin Ibu Ainun tidak bisa ditolong, Bu. Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi ya Allah? Aku sangat mengharapkan janin yang ada di dalam kandungan kamu, Ainun. Seenggaknya aku bisa mengharapkan hidup kembali bersama kamu, Ainun. Seenggaknya keinginan aku untuk pisah dengan Saskia bisa tercapai. Kenapa semua ini bisa terjadi, ya Allah? Ainun, meskipun janin yang ada di dalam kandungan kamu bukan benih aku, tapi aku mengharapkan dia lahir. Aku mengharapkan dia lahir. Kita bisa besarkan dia bersama-sama. Kondisi Ibu Ainun saat ini masih belum bisa sadarkan diri. Dia masih belum bisa melewati masa kritisnya. Kami juga tidak tahu sampai kapan kondisi ini, Bu. Ya Allah, Ainun. Sampai kapan kamu harus menderita kayak gini? Gimana kalau kamu gak kuat melawan penderitaan kamu? Aku gak mau kehilangan kamu. Dok, tolong dok, tolong selamatkan Ainun dok. Ainun jangan sampai mati dok. Dok tolong Ainun, selamatkan Ainun dok. Ainun sampai mati dok, tolong dok. Iya, Bu, sabar Ibu. Kami mengerti, Bu. Kami sudah melakukan yang terbaik untuk Ibu Ainun.
Dok, tolong dok, izinkan saya ketemu Ainun dok. Saya pengen lihat muka Ainun dok. Saya takut kalau sampai terjadi apa sama Ainun, saya nggak sempat ngeliatnya. Saya minta tolong dok, izinkan saya dok. Izinkan saya. Kita doa ya. Dok, tolong dok. Pak, tolong Pak. Aisyah diambil sama Abraham, Pak. Aku nggak mau, Pak. Tolongin Aisyah, Pak. Diam kamu. Pak, kok Papa tega-tega banget sih? Bentak-bentak aku kayak gitu. Nanti kalau aku keguguran bagaimana? Saskia, sekarang aku bilang, pergi kamu, pergi. Aku lagi pengen sendiri. Tapi Pak, saya mohon sama kamu, Pak. Tolong Aisyah diambil Abraham. Dengar, Saskia, dengar. Aku nggak peduli sama anak kamu. Dia bukan anak aku. Pak, tapi Aisyah itu anak kandung aku, Pak. Aku nggak peduli sama anak kamu. Aku lebih peduli sama anak kamu. Anak yang dikandung Ainun. Pak! Dengar, aku sekarang lagi kecewa. Aku sedih. Anak yang ada di dalam kandungan Ainun meninggal. Ainun keguguran. Apa? Meninggal, Pak? Bayi itu sudah meninggal. Keguguran memang itu yang aku harapkan. Dasar Jamal bodoh. Berarti hubungan kamu dan Ain sudah tidak ada lagi setelah anak itu gugur. Pak, maaf ya. Aku benar-benar gak tahu, Pak. Aku turut berduka ya. Yang jelas pasti dokter sudah berusaha yang terbaik, Pak. Mungkin ini semua karena kehendak Allah. Iya, aku sudah ikhlas. Kalau bayi yang ada di dalam kandungan Ainun meninggal, mungkin itu memang kehendak Allah. Alhamdulillah kalau Papa udah bisa ikhlas. Aku sudah siap untuk kehilangan bayi itu. Tapi dengar, aku belum siap untuk kehilangan Ainun. Apa kamu bilang? Berarti kamu itu masih menginginkan Ainun? Kamu masih cinta sama Ainun? Menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanku, saat kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya dalam sunyi aku bersujud padamu. Dalam sunyi aku bersujud. Setelah kami melakukan penyidikan, kami menemukan motif pembunuhan berencana. Ada yang sengaja memasukkan racun ke dalam makanan
dan juga minuman mantan istri Bapak. Saya juga menduga kalau ada orang yang sakit hati sama istri saya. Kira-kira apakah ada orang terdekat yang Bapak curigai? Yang mungkin pernah sakit hati sama korban? Jangan-jangan Saskia ada di balik rencana pembunuhan Ainun. Tapi nggak mungkin aku bisa mengatakan Saskia mengandung anak aku. Bisa-bisa anak aku lahir di penjara. Kalau sampai Saskia di penjara. Bagaimana Pak? Sudah ada orang yang Bapak curigai? Sepertinya nggak ada, Pak. Saya nggak yakin kalau misalnya ada orang yang sakit hati sama mantan istri saya. Karena mantan istri saya orang baik, Pak. Baiklah. Kalau begitu, kami akan tetap melanjutkan penyidikan sampai terungkap modus rencana pembunuhan ini. Tapi perlu Bapak ketahui, kami sudah menemukan sidik jari pada barang bukti yang berupa botol kecil dan diduga sebagai tempat meletakkan cairan bercampur arsenik. Tinggal diidentifikasi, maka akan ketahuan siapa pemilik sidik jari ini. Pak, gak biasanya Papa pulang jam segini ke kantornya? Biasanya tengah malam. Hari ini aku nggak ke kantor. Aku habis dari kantor polisi. Kantor polisi? Buat apa, Pak? Aku habis ngurusin kasus pembunuhan Ainun dengan racun arsenik. Polisi menanyakan siapa pelakunya. Ya ampun, Pak, ngapain sih pakai ke kantor polisi segala? Lagian udahlah, paling juga Ainun tuh keracunan makanan. Iya, keracunan makanan yang disengaja. Emangnya kamu pikir polisi bodoh? Polisi sudah menemukan barang bukti. Barang buktinya adalah sidik jari pelakunya. Halo Saskia. Kamu yakin? Pas kamu ngeracunin Ainun gak ada orang yang ngeliat kamu? Atau gak ada bungkusan gitu untuk barang bukti? Kamu tenang saja Saskia. Aku mengerjakannya dengan sangat rapi. Tidak ada barang bukti, tidak ada saksi mata. Tapi aku memang kehilangan botol tempat menyimpan racun itu. Ya ampun Ciko. Jamal tarik ke kantor polisi. Dan polisi bilang dia sudah menemukan sidik jari orang yang udah meracuni Ainun. Ya, mudah-mudahan aja enggak. Aduh, Alia. Kalau mau maling ke rumah orang, jangan siang-siang, malaman dikit. Jadi ketahuan kan sama Marni. Marni, mana suami kamu? Mana juragan? Oh, tumben banget Alia nyariin juragan. Adek Abe nih, naksir sama juragan. Iya, saya nyari juragan karena dia udah ngambil Habibi dari rumahnya Ainun. What? Juragan ngambil Habibi? Enggak mungkin. Ngurusin diri sendiri aja nggak becus, apalagi ngurusin orang. Nggak mungkin. Gak usah banyak omong, Marni. Di mana juragan? Atau saya masuk nih ke dalam? Saya masuk. Jangan. Gak boleh. Kamu masuk rumah ini harus seizin Marni. Karena Marni yang punya rumah ini. Gak boleh. Lepasin. Marni. Gak boleh. Balikin Habibi, juragan. Juragan. Jangan teriak-teriak. Berani-beraninya masuk ke rumah orang tanpa izin. Gak ada sopan santunnya. Udah Marni bilang, tetap aja ngotot. Emang naluri maling, pengen masuk. Saya gak ada urusannya sama kalian berdua. Saya urusan sama juragan. Mana Habibi? Juragan! Jangan cari masalah lagi ya kamu. Gara-gara kamu, anak saya diambil Abraham. Apa kamu bilang? Justru gara-gara kamu Aisyah kabur dari rumah saya. Kalau kamu gak bolak-balik ke rumah saya, Abraham nggak tahu Aisyah di rumah saya. Dengar ya perempuan stres. Saya ini adalah ibunya Aisyah.
Jadi saya berhak atas dia. Ibu macam apa kamu? Hah? Ngebuang anaknya ke panti asuhan, ibu macam apa? Hei! Mana Juragan? Udah deh, sekarang mana Habibie? Ayo Juragan! Juragan! Balikin Habibie! Juragan, balikin Habibie! Kamu urus aja Aisyah. Habibie biarin saya. Saya gak pernah izinkan kamu lagi megang Habibie! Saya nggak perlu izin kamu. Balikin Juragan! Jangan! Juragan! Keluar! Udah! Alia! Keluar! Udah Alia! Balikin! Balikin Habibie! Balikin! Lagi punya es krim. Halo? Saskia, sekarang suami dan anakmu hanya beberapa meter saja dari mataku. Sekarang kamu katakan, apa yang harus aku lakukan untuk mereka? Ciko, kamu buntutin mereka terus. Jangan sampai kehilangan jejak. Pokoknya kamu harus tahu di mana rumah Abraham. Ingat Ciko, saya tahu siapa Abraham. Kamu harus hati-hati. Karena kenapa? Dia bisa membunuh kamu tanpa kamu sadari. Aisyah. Aisyah di mana kamu, Nak? Aisyah di mana? Kamu tahu kan, Ainun sekarang di mana? Kamu tahu kan, Ainun sekarang sedang berjuang antara hidup dan mati. Iya, Amar tahu. Tapi mungkin Ainun gak akan menderita kayak gini, Bu. Kalau Amar masih sama dia. Ini semua karena ibu ngusir Amar dari rumah. Diusir. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Pergi. Kamu jangan pernah ke sini. Dan kamu jangan pernah temui Ainun lagi, Amar. Ayo, turun. Wah, anak papa ini paling hebat sekali. Oh. Oh, gimana tadi? Senang nggak? Habis makan es krim, habis makan jalan-jalan, habis beli boneka. Bunyi? Enggak ada ya. Tapi Aisyah pengen ketemu Bu Alia. Aisyah mau pulang. Tapi kan Ibu Alia bukan ibunya Aisyah. Sekarang ada papa yang jagain Aisyah. Ya, udah sama papa aja. Ya, ya. Tapi kan Om bukan papanya Aisyah. Om jahat ngambil Aisyah dari Bu Alia. Om gak jahat sayang. Om ini bener-bener papa kandung kamu Aisyah. Aisyah harus percaya sama papa. Mulai sekarang papa ada untuk Aisyah. Gak ada itu namanya Ibu Alia. Ibu Alia bukan ibunya Aisyah. Ya. Yuk. 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 Ternyata Abraham tinggal di sini. Duh, kenapa sih nenek lampir ini harus sembuh? Bukannya mati aja sekalian. Bisa tambah repot hidup gue. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya, Dok?
kondisi Ibu Sarifah sudah membaik. Jaringan pembuluh paru-parunya tidak berbahaya dan sudah ditangani. Hanya saja apa, Dok? Kami menemukan komplikasi ginjal pada Ibu Sarifah dan kami akan melanjutkan pemeriksaan karena harus dilaksanakan secepatnya. Insya Allah, kami akan melakukan yang terbaik untuk Ibu Sarifah dan sementara hari ini Ibu Sarifah boleh pulang.